Suatu waktu di sebuah keluarga kecil yang bisa dibilang kurang harmonis, hiduplah seorang putra tunggal yang bernama Derwin. Derwin ini memiliki sifat dan karakter yang terbilang baik dan ramah kepada semua orang, terutama pada orang terdekatnya. Namun dikarenakan keadaan rumah yang tidak nyaman, malah membuat Derwin ini menjadi seorang putra dan murid yang membangkang nasihat orang yang lebih tua darinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pulang. Ya. Darwin, lihat tuh ibu kamu tiap hari ngoceh mulu. Gimana nggak ngoceh? Bapak setiap hari diem di rumah, nggak kerja. Kita mau makan pakai apa? Coba lihat tetangga dibeli tas mewah, baju mewah. Sedangkan ibu, pernah bapak beliin ibu baju? Udah Bu, Pak, malu didengerin sama tetangga. Gak malu gitu tiap hari ribut terus. Bapak juga coba cari kerja, Pak. Gak harus ibu terus yang kerja jadi buruh tani. Ibu juga gak harus ngebandingin keluarga kita sama keluarga orang lain, Bu. Hidup sudah ada yang ngatur. Sebenarnya ibu juga malu, nak. Cuman ibu capek hidup kayak gini terus. Ibu cuman buruh tani, uang cuma cukup buat makan sehari-hari. Belum juga sekolah kamu. Bapak kamu cuma diem di rumah nggak kerja, mau apa? Setelah pertikaian antara kedua orang tua Derwin, Derwin pun berusaha memperbaiki suasana. Tetapi Ya Bu, sebenarnya mas saya juga pengen hidup mewah kayak orang lain. Tapi ibu juga harus ngertiin kehidupan keluarga kita. Apalagi bapak belum kerja sekarang. Kalau hidup kita kayak gini terus, lebih baik kita tinggalin bapak. Ibu mau minta cerai dari bapak. Darwin ikut ibu. Jangan sembarangan ngomong dong bu, kan bisa dibicarain baik-baik. Jangan bawa Pak Darwin pergi. Bapak janji akan cari kerja lagi. Pokoknya ibu mau hidup kita terpenuhi mewah. Udah cukup ya ibu sama ini hidup sengsara sama bapak. Ibu temenin bapak dari nol, tapi sekarang bapak malah gulung tikar dan gak mau cari kerja. Udah, bicarain aja baik-baik, jangan pakai emosi. Kalau ibu masih pengen tetap pisah dari bapak, lebih baik saya saja yang pergi dari sini daripada nyusahin kalian. setelah kejadian yang kurang nyaman di rumah, Derwin pun memutuskan untuk pergi berkumpul dengan teman-temannya agar menghilangkan stres. Tetapi sayang sekali, Derwin malah memiliki teman yang bertolak belakang dengan sifat dan karakternya yang baik. Dia malah memiliki dua teman yang sangat amat nakal dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan sangat disayangkan juga, Derwin datang ke tempat tongkrongan yang biasa ia dan teman-temannya berkumpul itu di waktu yang kurang tepat. Teman-temannya yang sedang berpesta minuman keras dan obat-obatan terlarang tiba-tiba melihat Derwin yang datang dengan wajah murung. Fajar datang merangkul dan menawarkan segelas minuman terlarang kepada Derwin agar merasa tenang. Tetapi untungnya Derwin menolak dengan senyuman dan kata maaf. Namun setelah mendapatkan paksaan oleh Fajar, Derwin pun mencoba minuman terlarang itu karena ia pun merasa butuh ketenangan untuk menghilangkan depresi yang dialaminya. Minum. Ini cobain bukan cewek gentle lo, minum aja sama cemen. Gua minum. Enak bro, enak gimana? tenang bukan? Tenang bro, tambah. Tambah. Alah, gimana? Cemen lu. Bagi bro, Bagi juga. Bagi bro, gue masih kurang. Nah, gitu dong. Aduh. Setelah pesta minuman keras, Derwin dan teman-temannya pun terlelap tidur, dan akhirnya pagi pun datang. Namun Derwin tidak ingin pulang ke rumah karena ia tidak ingin mendengarkan orang tuanya yang selalu bertengkar. Setelah beberapa hari kemudian, kedua orang tuanya di rumah merasa khawatir dikarenakan putra tunggalnya tidak pulang ke rumah. Lalu orang tuanya di rumah pun berusaha mencari kabar tentang putra tunggalnya melalui teman sekolah Derwin. Salah bapak atau Bapak mulu, ibu juga jangan egois dong bu. bapak Ih, ya udah tuh ibu cari aja Darwin. Ibu cari ke sana, bapak ke sana. Pak, permisi. Pak. Kalau kelas farmasi 1 belah mana pak? Oh itu tuh sebelah sana tuh. Oh, Yang di ujung. iya. Makasih pak. Yuk sama-sama. Dek, mau tanya, lihat Darwin nggak? Soalnya dia kemarin nggak pulang. Gak tahu, coba tanya tuh sama teman yang di sana. Oh, makasih dek.
Kedua orang tuanya pun bertemu dengan para teman-teman perempuan sekelasnya Derwin yang bisa dikatakan cukup dekat dengan Derwin di kelas. Lalu orang tuanya Derwin menanyakan kepada mereka, karena kemungkinan mereka saja yang tahu keberadaan dan juga keadaan Derwin sekarang. Namun ternyata mereka pun tidak tahu keberadaan Derwin. Tetapi sementara itu, ada seorang perempuan yang tiba-tiba terkejut syok mendengar kabar itu. Dan dia juga mengatakan bahwa Derwin semalam pun tidak menghubunginya semenjak pulang sekolah kemarin. Ternyata tak lain seorang perempuan itu adalah kekasihnya Derwin. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Ini kalian teman-teman Darwin kan? Iya, gimana? Ini si Darwin dari kemarin kabur dari rumah, sekarang belum pulang. Apa kalian lihat? Enggak masuk kok ya. Iya, dari kemarin nggak pulang, dia kabur, minggat dari rumah. Emang ada masalah enggak di rumahnya? Sedikit sih, orang tua biasa gitu, tapi dia kabur gitu. Sekarang belum pulang, makanya Bapak cariin ke sini. Gak lihat. Iya, Dia nggak ngomongin saya dari kemarin, Pak. Kirain ada tahu temannya. Coba Bapak tanyain ke guru deh, siapa tahu gitu. Iya, makasih ya. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Darwin kemana? Ya udah deh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti kita cari sama-sama ya. Udah yuk, kita ke kelas aja. Sementara itu, Ya, apa? Pak, ini ada salah satu siswa yang beberapa minggu terakhir ini tidak masuk sekolah. Seharusnya kita harus bagaimana? Siapa namanya? Kelas berapa? Darwin kelas 11 farmasi 1. Udah berapa lama gak masuk? Beberapa minggu terakhir ini. Udah lama ya. Kalau menurut saya mah mending kita cari ke rumahnya aja. Takutnya ada masalah gitu di rumahnya. Ya, Pak. Udah. Assalamualaikum. Salam. Pak. Keperluan apa, Pak? Saya Bapak Dedi selaku orang tuanya murid yang bernama Muhammad Darwin mau menanyakan Pak, apakah si Darwin suka masuk sekolah apa tidak? Soalnya dia sudah 2 hari meninggal dari rumah. Loh, saya baru saja mau ke rumah Bapak. Iya, saya juga sudah berbincang dengan Bu Yasmin kalau Darwin udah 1 minggu gak masuk sekolah. 1 minggu. Iya. Loh, anak saya tiap pagi berangkat Pak. Oh, jadi selama ini dia tidak sekolah? Iya, soalnya di absensinya tidak udah gak hadir Alfa gitu 1 minggu. Kemana enak itu? Ini absensinya. Silahkan lihat. Loh, kok tidak ada ya Pak? Iya. Jadi selama 1 minggu ini dia bolos? Iya. Kemana ya Pak kira-kira? Nah, saya mau nanya kalau di rumahnya ada masalah gak Darwin gitu? Kalau masalah berat itu gak ada sih Pak, cuman paling orang tua aja gitu. Sudah Masalah ditanyain ke teman-temannya? Sudah, katanya dia juga tidak melihat Darwin. Begitu saya pamit pulang. Nanti kalau ada informasi tentang anak saya Darwin, mohon segera hubungi saya Pak. Iya, nanti saya kasih tahu. Oh, terima kasih Pak. Saya pamit. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Kalian pacar sama Ali ya? Iya, Ya, kenapa Ibu siapa? Saya punya Derwin. Dia udah nggak pulang ke rumah sama 2 hari. Ada yang bilang sama saya, dia terakhir nongkrong di sini sama kalian. Ada yang lihat Derwin nggak? Saya lagi ngomong loh. Oh. Gimana ya Bu bilang? Gimana bilangnya? Iya, emang si Darwin suka kesini main sama kita beberapa hari lalu. Biasa nongkrong, jajan aja gitu. Kalian cuma nanya saya ya? Loh, kok Siapa bilang Saya tahu ya kalian itu bukan orang-orang benar. Ibu, gimana buktinya Bu? Kok datang-datang? Semua orang di kampung ini tahu kalau kalian itu bukan orang benar, pemabuk, pecandu, narkoba. Kalian mau ngelak? Ya benar nih, Iya, ibu orang. nih harus Saya tanya ya sekali lagi, di mana anak saya?
Gak tahu. Nggak tahu. Si Darwin Sabar. pulang dari Sabar. sini. Gitu. Datang. Nggak ada gunanya saya duduk. Ya udah, bener. Jelas ya. Ali dan Fajar kebingungan karena di sisi lain mereka tidak enak merahasiakan keberadaan Derwin. Tetapi mereka juga takut jika Derwin pulang ke rumah malah membuatnya depresi lagi. Gak tahu, gue juga bingung. Duh, jawab gimana? Iya, dua hari kemarin Darwin di sini minum. Mana si Darwin lagi teler lagi. Dia belum sadar pastinya dia. Aduh. Gak usah, kita sembunyiin aja dulu. Nanti Karena juga kalau langsung bilang jujur ke ibunya, keenak. gawat kita. Gawat. Waalaikumsalam. Dari mana jam segini baru pulang? Pakai nanya sih Bu, ini hari Jumat ya, Jumatan lah. Terus si Darwin gimana? Loh, gua tanya Bapak. Bapak juga udah ke sekolah tadi sama Ibu kan pagi, udah nanya temennya, gurunya, bahkan wali kelasnya juga bilang si Darwin apa 1 minggu bolos dia Bu. Lah, tapi kan dia selama satu minggu ini dia pergi terus sekolah loh Pak. Terus dia kemana? Tahu. Tadi ibu udah nanyain sama teman-teman setongkrongannya, cuma gak ada yang tahu. Tapi ibu itu curiga loh Pak kalau anak kita itu disembunyiin sama mereka. Soalnya kan anak kita itu anak baik-baik, gak akan mungkin nongkrong sama mereka yang berandalan, suka narkoba, minuman keras, gak akan mungkin. Siapa tahu sih Bu, ini juga Ini salah. semua Ibu. salah Bapak. Ya Ibu lah. Bapak sering salahin ibu? Siapa yang betah? Anak tiap pagi diomelin, tiap siang diomelin, malamnya juga diomelin. Itu udah Siapa tahu. yang betah anak punya bapak gak kerja hidup miskin kayak gak punya duit? Siapa yang betah? Aku juga udah berusaha Bu. Berusaha mana? Kalau bapak ikhtiar pasti ada hasilnya Pak. Susah Bu, zaman sekarang susah. Mana niatnya mana? Susah Bapak itu emang gak ada niat nyari kerja, emang maunya leha-leha di rumah, ngopi, tidur itu kan? Saya aja lah. Ya udahlah kalau kayak gini terus ibu mau minta cerai. Ya udah. Bapak juga mau janda sebelah. Janda macam itu kok disukain sih Pak? Ya baik gak kayak ibu ngomel duit mulu. Dia itu pelakor, tahu nggak? Pelakor. Ada yang janda yang mau sama nggak punya duit, duda nggak punya duit, punya anak satu. Punya apa? Sawah punya? Enggak. Rumah punya? Enggak. Kita ngontrak Pak, belum bayar 3 bulan. Tidaknya dia mau nemenin bapak dari nol. Gak kayak ibu mau duit. Dia itu pelakor Pak, pelakor. Pelakor. Ibu bilang mau cerai kan tadi. Iyalah, mana ada perempuan yang tahan sama kamu Pak. Kamu itu udah miskin, gak punya duit. Harusnya saya tahu diri kalau ada yang nemenin. Iya, apa-apa itu sekarang butuh duit. Anak kamu sekolah butuh duit, makan butuh duit. Ngepet aja kita Pak. No salah. Ibu pergi aja sana. Udah, ibu mau minta cerai aja. Iya. Capek ibu hidup kayak gini terus Pak. Tinggal pergi aja si Dori sama bapak. Biar bapak yang urus suratnya. Ini bapak pergi ke rumah janda. So ganteng banget kamu kayak kodok. Oh iya, dasar matre. Dasar cowok kodok. Lalu esoknya Ali dan Fajar pun membicarakan tentang Ibu Dewi yang mencari Derwin. Rando. Kosong. Gimana kesehatan? Baik lah, biasa. Gue sini mau cerita. Kemarin gua masih Fajar lagi biasa di tempat nongkrong, biasa lagi minum-minum ya. Iya. Tiba-tiba nyokap lo datang gitu, nanyain lo, gue bingung jawabnya gimana. Udah. Mana sambil bentak-bentak ke kita. Emang mereka masih peduli sama gua? Lah, tau kan? Nyokap lo nyariin lo, itu tandanya peduli. Lo malah di sini. Kalau peduli lo bakal dicari, bakal gak dicariin.
Harus pulang. Oh iya, gue cuma punya kenalan di sekolah lo, katanya pacar lo nangis-nangis mulu, khawatir sama lo. Yaudahlah, besok gue coba sekolah. Tapi gue gak ada seragam nih. Alah, gampang seragam mah, nyari gue banyak. Yaudahlah, gue pinjam besok. Iya gampang. Cariin dulu. Gampang ya? Cariin dulu, lu cariin takutnya nggak ada. Boleh, taruh aja gitu. Besok gue sekolah. Sementara itu, berbeda dengan suasana di sekolah. Teman-teman Derwin seakan-akan tidak peduli tentang dirinya yang beberapa minggu tidak hadir. Del, kamu tahu nggak ada cowok kelas sebelah yang suka sama kamu lah? Iya tuh cowok yang baru itu katanya suka sama kamu. Kayak apaan sih kalian tuh nggak boleh gitu kan aku udah punya pacar. Oh my god, oh my god, oh my god. Mana ada sih cowok yang suka ke cewek kayak dia ini? Kamu Cowok mana iya sih? Si Darwin aja kayaknya kepaksa. Itu cowok yang baru pindah itu yang famous itu loh. Gak mungkin lah, cowok sekeren itu suka sama Del. Iya, mana mungkin cowok se-famous sekeren itu suka sama cewek yang cukup kayak dia. Oh my god, ngaca dong. Hahaha, punya kaca kan. Udah. Ke tempat masing-masing udah duduk. Gue absen dulu ya. Iya dulu. Boleh. Aulia hadir, Bianca hadir, Caca Hadir. Dela, Hadir. Derwin Gak hadir. Oh masih belum masuk ya? Belum. Kira-kira ada yang tahu nggak Derwin di mana atau ada yang juga sama Derwin? Oh yang pastinya sih yang tahu dia Bu, dia. pacarnya Bu. Dia pacarnya Bu. Oh ada yang tahu nggak Derwin di mana? Enggak. Gak tahu kan kamu sama pacarnya. Makanya kabar. Ya emang kalau pacaran harus tahu kemana-kemana 24 jam. Oh kirain Dela tahu. Kalau begitu, kalau ada yang tahu kabarin ibu secepatnya ya. Ya Bu. Sirik iri ya. Gak ada yang sorry. Iri gak ada yang suka tuh ya. Kalau begitu ibu cuma mau mengecek kehadiran kalian saja. Silakan lanjut. Jam kos nih Bu. Jangan ya Bu. Oh my god. Assalamualaikum. Akhirnya Derwin pun menepati janjinya untuk masuk sekolah. Tetapi bukannya belajar, dia malah dipanggil oleh wali kelas karena Derwin tidak hadir setelah beberapa minggu. Hei, bangun. Panggil tuh sama guru. Iya tuh dipanggil cepetan, jangan tidur. Lu pada ganggu aja kalau tidur. Ya udah di mana gurunya? Tuh di sana tuh di ruang guru. Kayaknya jangan bolos. Jangan. Derwin pun menemui wali kelasnya di ruang guru. Namun sepertinya rasa hormat Derwin terhadap orang yang lebih tua darinya hilang karena pengaruh lingkungan teman-temannya yang bisa dikatakan kurang baik. Setelah banyak berbincang-bincang, Derwin pun keluar dari ruang guru dan dia diberi baju seragam oleh pihak sekolah karena baju Derwin sudah tidak layak pakai. Lalu setelah Derwin mengganti bajunya,
Karena yang diberikan dari sekolah tadi, dia memutuskan untuk pulang. Tetapi pada saat dia hendak jalan pulang, dia melihat Della dibonceng oleh laki-laki asing. Loh, Wit, kamu sedang apa di sini? Baru pulang. Tadi gimana? Biasa, habis nongki di kantin. Loh, kok kamu pakai baju itu? Kan tadi sekolah baru ada acara, terus gue yang wakilin ke sana, capek banget gila. Oh, Guys, lihat deh itu kan si Della, kok dia dibonceng sama cowok lain? Iya, kok bisa-bisanya ya cewek kayak dia punya cowok sebanyak itu ganti-ganti pula. Oh my god. Padahal cowoknya itu baik loh, berbakti sama orang tua, suka ngaji, kok bisa sih diselingkuhin? Aneh gue. Iya ya, padahal gue dulu pernah suka sama dia, tapi dia malah suka sama si Della. Gue foto dibuat bukti ke si Derwin. udah, jangan gitu. Dia kan teman kita. Teman kita, kalau aja kali. Amit punya cewek kayak dia. Temen kayak gitu. Apaan temen? Banyak cowok kayak gitu. Ih, amit. Gak mungkin teman kita itu baik. Diri itu anaknya. Ih, kenapa kalian aneh-aneh ucapannya? Emang kenyataannya gitu. Dia itu ganti-ganti cowok terus sih. Gak habis pikir. Om juga pasti. Mungkin dia saudaranya. Mana mungkin saudara sebanyak itu setiap hari ganti-ganti dijemputnya sama cowok lain gitu, motornya beda-beda. Gak mungkin. Ya bisa jadi saudaranya banyak. Gak mungkin. Gak akan sebanyak itu sih kalau menurut gue. Ya udah deh, jangan dipikirin aja, biarin. Karena penggunaan dan pengedaran narkoba sudah semakin merajalela, polisi pun mendapat laporan dari warga-warga yang resah akan adanya narkoba. Bu, ini ada laporan dari warga kalau sekarang udah ada lagi kasus pengedaran narkoba di daerah Limbangan loh, Bu. Oh ya? Ya udah, nanti kita coba patroli ke kampung atau ke sekolahan yang ada di sana. Siapa tahu pengedarnya ada di tempat tersebut. Ya udah, gimana kalau besok aja patrolinya di sekolah yang ada di daerah Limbangan Barat, Bu? Ya udah, boleh Bu, bagus. Waalaikumsalam, silakan masuk, Bu. Ada apa? Kami di sini dari pihak kepolisian ingin meminta izin untuk melakukan pengecekan terhadap siswa-siswi yang sekolah ini. Apakah boleh, Ibu? Iya Bu, kita memohon izin. Alasan kedatangan kami ke sini, kami mendapatkan laporan dari warga-warga bahwa peredaran narkoba telah sampai di kalangan para pelajar. Oh ya udah, kalau begitu silakan saja lakukan pengecekan. Baik Bu, terima kasih atas perizinannya. Sama-sama, mari Bu, saya antar untuk ke kelasnya. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang adik-adik semua. Kedatangan kami di sini, kami dari kepolisian meminta izin untuk mengecek tas kalian sekaligus melakukan tes urin kalian ya. Ya Bu. Ya udah, kalau begitu silakan kalian keluar pergi ke posko kesehatan yang ada di lapangan sebelah sana. Baik Bu. Udahlah, kita putus aja. Ya udah. Semenjak hari itu, Derwin merasa semua dunianya hilang. Derwin yang ingin hidupnya ingin memiliki ketenangan seperti orang lain, dia pun memutuskan untuk mengkonsumsi narkoba. Halo Bro, Ada barang. ada. Berapa? 2 juta. Bisa kurang? Bisa paling mentok 1.800.000. Cara pakainya gimana? Diisep kayak rokok. Ya udah, nanti gua TM. Nanti sebarin ke teman-teman lo ya. Itu kan si Derwin ya? Dia lagi ngapain sih? Kayaknya lagi transaksi jual beli narkoba gitu. Iya, foto coba Teh. Udah, ayo. Udah, nanti ketahuan deh. Yuk. Tapi untungnya, ada teman-teman Derwin yang melihat Derwin sedang melakukan transaksi jual beli narkoba.
Dan teman-teman Derwin memutuskan untuk melaporkan Derwin karena mereka tahu penggunaan narkoba harus segera dikurangi dan dihilangkan. Siang deh, silakan duduk dulu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya mau bikin laporan. Waktu saya pulang sekolah, saya melihat teman kelas saya sedang melakukan transaksi jual beli narkoba di gang ujung sana Bu. Kira-kira ada buktinya? Oh ada Bu ini. Oh iya, kalau gitu boleh saya minta alamatnya? Biar saya cepat tindak lanjuti. Makasih ya, Dek. Ibu. Kalau begitu kami pulang dulu ya Bu. Iya, silakan. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu, makasih. Iya, sama-sama. Untuk waktu kunjungannya 10 menit dari sekarang. Baik. Darwin, apa kamu bekerja? Sejak kapan kamu pakai narkoba? Siapa yang ngajarin kamu? Jadi semua gara-gara Bapak. Kenapa Bapak harus cerah? Bukan salah Bapak. Ini semua gara-gara kamu. Dia bilang harta, dia ninggalin Bapak. Kenapa Bapak kerja lagi? Kenapa Bapak harus di rumah? Bapak bilang susah. Dulu Bapak nakal tidak seperti kamu pakai batu-batan sampai ke penjara. Kamu bikin malu saya. Sudah, sekarang kamu merasakan akibatnya. Udah kamu di penjara, kamu kapok. Bapak sudah malu menangis. Bapak bilang susah. Dulu Bapak nakal tidak seperti kamu pakai batu-batan sampai ke penjara. Kamu bikin malu saya. Sudah, sekarang kamu merasakan akibatnya. Udah kamu di penjara, kamu kapok. Bapak sudah malu menangis. Panggil tuh sama ibu. Panggil cepetan. Susah Bapak saya nggak ada niat nyari kerja, emang maunya leha-leha di rumah, ngopi, tidur itu kan? Saya ibu aja lah. Ya udahlah kalau kayak gini terus ibu mau minta cerai. Ya udah. Waktu demi waktu terus berjalan. Akhirnya masa rehabilitasi sudah selesai dan saatnya untuk kembali ke dunia yang sebenarnya. Mengisi hari-hari dengan hal yang positif tanpa ketergantungan lagi dengan barang haram itu. Itu merupakan sebuah bukti nyata kuatnya ancaman serta buruknya dampak dari narkoba terhadap masa depan generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, mari satukan tekad untuk mencegah generasi emas bangsa menggunakan narkoba demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih cemerlang. Saya Safira Wulandari, di sini sebagai moderator. Mohon pamit undur diri ya. Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Eits, belum selesai ya guys. Mau lihat behind the scene-nya nggak? Kita lihat bareng-bareng yuk. Kau ni apa? Ih, ngait deh. Tunggu dong Bu, jangan pakai. Saya sudah tadi baru saja saya Lebih baik saya saja yang pergi dari sini. Daripada bisa di sini. Ayo si Romi itu. Pak, mana Bapak niat ada? Enggak.
Mewah sedangkan bapak? Dia tuh ibu kamu ngoceh mulu tiap hari. Acat. Tapi